Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke materi ya. Di sini sub materi yang ketiga pada bab 3 yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang sub materi pertama peran pelaku ekonomi, sub materi kedua tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional, dan yang ketiga sekarang kita masuk ke sub materi ketiga, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Di sini titik tekannya adalah dua istilah, yaitu maritim dan agrikultur. Jadi kalian diminta untuk memahami bagaimana penguatan ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur di Indonesia. Jadi kita satu persatu akan kupas apa itu maritim, apa itu agrikultur, dan bagaimana penguatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, penguatan ekonomi maritim. Sebelum kita lanjut apa dan bagaimana tentang ekonomi maritim, kalian harus tahu dulu apa itu maritim. Maritim itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kelautan, ya. Jadi maritim itu segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, bahari, kelautan, samudra, itu adalah maritim. Nah, mengapa ekonomi maritim? Mengapa harus ekonomi maritim? Nah, latar belakangnya kita berbicara di sini. Indonesia memiliki potensi, yaitu yang pertama, negara yang berbentuk kepulauan. Yang kedua, letaknya yang strategis, yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia berada pada posisi yang strategis. Potensi yang ketiga, yaitu sumber daya kelautan Indonesia ini melimpah, baik ikan, baik terumbu karang, ataupun minyak, gas, dan lain sebagainya. Ini adalah potensi yang ada di Indonesia yang terkait dengan kelautan. Nah, ketiga hal ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan upaya pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Ketika pembangunan ekonomi maritim telah dikembangkan oleh stakeholder ataupun pemerintah, maka harapannya akan tumbuh perekonomian nasional. Ketika perekonomian nasional sudah tumbuh, maka akan terciptalah kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di lain sisi, latar belakang dari mengapa harus penguatan ekonomi maritim, potensi Indonesia yaitu kejayaan Indonesia di masa lalu itu pada sektor maritim. Kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman dahulu yang jaya, seperti kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, semua adalah kerajaan-kerajaan yang berjaya akibat pengembangan perekonomian di sektor kelautan atau sektor maritim. Nah, sekarang kita masuk, apa itu ekonomi maritim? Jadi ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kelautan, baik itu berkaitan dengan usaha memproduksi, memanfaatkan, atau menyebarluaskan. Apa yang diproduksi, yang dimanfaatkan, dan yang disebarluaskan adalah potensi sumber daya alam kelautan. Jadi semua sumber daya, potensi yang ada di laut itu diberdayakan, dilakukan upaya pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan manusia. Itu ekonomi maritim. Jadi kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sektor bahari, sektor kelautan, itu ekonomi maritim. Tujuannya apa sih? Tujuan utamanya yaitu menjadikan potensi kemaritiman sebagai landasan mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas untuk sektor kemaritiman. Dan 4 hal goal setting ataupun yang diharapkan ketika pembangunan ekonomi di sektor maritim ini dilakukan, yaitu yang pertama, diharapkan pertumbuhan ekonomi itu tinggi dan bisa digunakan secara berkelanjutan. Yang pertama. Yang kedua, tujuan dari pembangunan ekonomi maritim itu adalah peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Pelaku usaha di bidang maritim siapa saja? Nelayan, orang yang membudidaya ikan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
harapannya dari pembangunan ekonomi maritim ini yaitu terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Jadi sektor kelautan itu lebih diperhatikan dan dilestarikan. Dan yang keempat, hal yang diharapkan dari pembangunan ekonomi maritim adalah menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kebanggaan menjadi sebuah bangsa yang dilihat dari kebanggaannya memanfaatkan potensi laut. Jadi ketika kita bangga terhadap wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, kita harus dapat memanfaatkan laut untuk mencapai kemajuan bangsa kita. Nah, ini empat tujuan utama daripada pembangunan ekonomi maritim. Nah, kemudian selanjutnya, sektor ekonomi maritim di Indonesia itu apa saja? Jadi ada 3 yang dikatakan sektor ekonomi maritim di Indonesia itu ada 3. Jadi dibagi 3. Yang pertama, sektor ekonomi maritim adalah sektor pelayaran. Sektor pelayaran. Segala sesuatu yang terkait dengan pelayaran. Sektor ini terkait dengan transportasi laut. Nah, di sini seperti halnya angkutan kapal laut, penyeberangan, kemudian angkutan antar pulau, ini masuk ke sektor pelayaran ini. Kemudian yang kedua, industri galangan kapal. Industri galangan kapal ini seperti ya industri-industri baja-baja pembuatan kapal, industri-industri terkait bahan baku pembuatan kapal. Nah, ini di sini masuk sektor pelayaran. Kemudian yang ketiga, sistem pelayanan pelabuhan. Ini juga masuk dalam sektor pelayaran, di mana pengembangan pelabuhan-pelabuhan sebagai tempat transitnya kapal-kapal baik di daerah maupun skala luar negeri atau skala internasional diharapkan dapat dikembangkan supaya Indonesia mendapatkan pendapatan dari adanya pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan tempat transit dari kapal-kapal baik kapal dalam negeri maupun kapal luar negeri. Nah, ini sektor yang pertama dari ekonomi maritim di Indonesia. Ada 3, yaitu transportasi laut, jasa angkut manusia yang melewati laut yaitu melalui jasa perkapalan. Yang kedua, industri pembuatan kapal itu sendiri. Dan yang ketiga, sistem pelayanan pelabuhan. Sub 3 ini masuk dalam sektor pelayaran. Kemudian, yang menjadi sektor ekonomi maritim di Indonesia yang kedua adalah sektor perikanan. Jadi selain yang pertama sektor pelayaran, ada sektor yang kedua yaitu sektor perikanan. Nah, yang masuk dalam sektor perikanan ini adalah yang pertama, eksplorasi dan eksploitasi. Apa itu eksplorasi dan eksploitasi? Usaha untuk mencari dan memanfaatkan hasil kekayaan alam yang ada di laut, yaitu berupa penangkapan ikan ataupun pengumpulan ikan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan. Nah, di sini sektor yang pertama masuk yaitu terkait dengan penangkapan ikan untuk diperdagangkan. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, bagaimana cara menangkapnya, kemudian bagaimana alat-alat yang digunakan supaya tidak merusak lingkungan. Nah, ini sektor kemaritiman dari sisi sektor perikanan, ya. Jadi sektor ekonomi maritim yang kedua yaitu sektor perikanan. Salah satunya yang pertama adalah terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Kemudian yang kedua, selain proses mencari ikan di laut, ada juga proses budidaya ikan dan sumber daya laut lainnya. Jadi ikan-ikan yang ada itu dibudidayakan. Artinya apa? Bagaimana caranya menelurkan ikan, bagaimana caranya supaya ikan ini bertambah banyak, bagaimana ikan ini supaya gemuk, dan dibudidayakan di pesisir pantai. Nah, ini biasanya seperti halnya di Lampung itu ada di daerah Rawajitu, itu adalah contoh budidaya ikan. Ini termasuk salah satu sektor ekonomi maritim dari sektor perikanan. Atau mungkin ada budidaya terumbu karang, bagaimana cara membuat ataupun memperbanyak ataupun mengelola daripada terumbu karang. Ini masuk sektor budidaya ikan dan sumber daya laut, yaitu sektor perikanan yang merupakan contoh ataupun
subsektor dari ekonomi maritim di Indonesia. Yang ketiga yaitu sektor pariwisata bahari. Jadi sektor yang ketiga itu terkait dengan pariwisata. Apa itu pariwisata? Iya, kegiatan wisata. Jadi bagaimana sektor ekonomi maritim yang ketiga ini, sisi yang dilihat adalah bagaimana memanfaatkan laut untuk kegiatan wisata. Dan Indonesia sangat memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata bahari ini. Karena apa? Indonesia banyak pantai, banyak sekali objek-objek yang dapat dikembangkan untuk sektor pariwisata bahari. Tentunya terkait juga dengan pelestarian pariwisatanya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana strategi mengembangkan potensi maritim di Indonesia? Potensi yang ada ini bagaimana strategi untuk mengembangkannya? Nah, ini yang pertama yaitu menyelesaikan wilayah laut. Ini sangat penting karena terutama dengan batas-batas di mana wilayah-wilayah mana yang berhak untuk Indonesia ambil kekayaannya. Ini harus diselesaikan masalah utama yang pertama ini. Karena apa? Karena ini sangat penting terkait dengan daerah-daerah atau wilayah mana saja yang boleh dan tidak boleh dieksploitasi oleh Indonesia. Yang kedua, membangun kekuatan pertahanan. Pertahanan di sini adalah terkait dengan bagaimana personil angkatan lautnya, bagaimana ketahanan pasukan di lautnya. Nah, ini kita harus perlu membangun kekuatan supaya apa? Kita tidak diambil wilayah lautnya oleh negara lain. Yang ketiga yaitu mengaktifkan penangkapan ikan. Nah, ini diintensifkan bagaimana cara mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya supaya kita dapat mengekspor ikan. Ketika kita sudah mengekspor ikan, kita mendapatkan uang yang banyak. Kemudian yang keempat, mengelola nelayan. Nelayan ini harus dikelola supaya menjadi nelayan yang berkualitas sehingga bisa menangkap ikan dengan baik, memanfaatkan ikan dengan baik, bagaimana menjual ikan dengan baik, bagaimana mendistribusikan ikan dengan baik, ini harus dikelola. Strategi yang kelima yaitu membangun pelabuhan perikanan. Ini kalau di Bandar Lampung atau di daerah Lempasing namanya, itu sudah ada pelabuhan khusus perikanan. Tujuannya untuk apa? Supaya memasarkan ikan itu lebih enak, menjual ke masyarakat itu lebih enak. Ini tujuan dari pelabuhan perikanan. Yang keenam yaitu meningkatkan industri perkapalan. Nah, ini jadi industri pembuatan kapal harus ditingkatkan. Yang ketujuh, mengelola sumber daya minyak, gas dan mineral lain. Jadi kekayaan bahan tambang yang ada di laut itu juga termasuk subsektor ekonomi maritim Indonesia. Dari segi sumber daya mineralnya ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang kedelapan, memberantas penangkapan ikan ilegal. Nah, ini perlu karena kalau tidak kita terus dimaling ikannya oleh negara-negara lain. Dan yang terakhir tentunya yang sekarang banyak digiatkan yaitu mengembangkan wisata dalam sektor kelautan. Nah, ini adalah strategi yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ini penjelasan terkait dengan sektor ataupun penguatan ekonomi maritim. Yang selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang ekonomi maritim, sekarang kita belajar ataupun berbicara tentang penguatan agrikultur. Apa tuh agrikultur? Agrikultur itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan pertanian. Jadi agrikultur itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pertanian. Kalau maritim tadi kelautan, kalau ini kegiatan pertanian. Latar belakangnya apa sih? Jadi kondisi geografis wilayah Indonesia ini sangat-sangat beragam. Keberagaman kondisi geografis yang berupa curah hujan yang tinggi, selalu mendapatkan penyinaran matahari, kemudian sering terjadi gempa bumi, banyaknya gunung meletus, kemudian suhu dan cuacanya stabil, mengakibatkan wilayah Indonesia ini memiliki kesuburan yang tinggi. Adanya kesuburan wilayah di Indonesia ini mengakibatkan sumber daya alam melimpah, terutama di bidang pertanian, sehingga Indonesia akhirnya dikenal sebagai negara agraris. Artinya apa? Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar, akhirnya
perlu dikembangkan adanya ekonomi agrikultur di Indonesia dengan tujuan sama seperti ekonomi maritim tadi, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, itu latar belakang mengapa penguatan agrikultur di Indonesia perlu dikembangkan. Selanjutnya, apa itu ekonomi agrikultur? Sama dengan ekonomi maritim tadi. Ekonomi agrikultur itu kegiatan ekonomi masyarakat. Cuman bedanya yang dikembangkan apa? Kalau maritim tadi yang dikembangkan semua yang berkaitan dengan kelautan ataupun bahari, tapi yang agrikultur di sini kegiatan ekonomi yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan memproduksi, memanfaatkan, mendistribusikan potensi sumber daya alam yang berupa bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Intinya terkait dengan pertanian, ya. Jadi terkait dengan potensi-potensi pertanian yang ada di Indonesia. Bidangnya adalah bidang pertanian. Nah, sekarang kita mau lihat apa saja potensi agrikultur di Indonesia ini. Nah, ada 5 potensi agrikultur ataupun potensi dari sektor pertanian, dari subsektor pertanian yang bisa dikembangkan di Indonesia. Potensi itu adalah modal ataupun yang dapat dikembangkan yang bisa membuat kita semakin baik lagi. Itu disebut dengan potensi. Segala sesuatu yang bisa dikembangkan, bisa diwujudkan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, potensi pertanian di Indonesia yang bisa dikembangkan itu yang pertama adalah lahannya yang banyak, lahannya besar. Ini potensi yang ada dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman hayati di bidang pertanian. Apa saja di sini Bapak bagi ada 3: pertanian rakyat, perkebunan, dan peternakan. Pertanian rakyat ini adalah tanaman pangan, padi, jagung, ubi, kacang, dan lain-lain. Ini tanaman pangan. Kemudian perkebunan ini dibagi 3. Ada industri tahunan, ada industri semusim, ada tanaman hortikultura. Tahunan itu seperti karet, kopi, sawit, teh, pala, dan lain-lain. Yang industri semusim apa? Tebu, tembakau, kapas, dan lain-lain. Tanaman hortikultura apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat-obatan seperti kunyit, jahe, dan lain-lain. Ini adalah beberapa tanaman yang masuk dalam sektor perkebunan, dan ini ada banyak di Indonesia. Nah, ini sebagai potensi dari Indonesia. Yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan itu sendiri ada hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Hewan kecil seperti kambing, kelinci, domba, dan lain-lain. Dan juga unggas seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Nah, itu potensi keanekaragaman tanaman yang ada di Indonesia, baik tanaman maupun sektor ternaknya. Nah, ini potensi yang ketiga apa? Teknologi pertanian yang berkembang pesat. Jadi Indonesia ini teknologi pertaniannya berkembang pesat. Alat-alat yang digunakan. Sekarang ada alat untuk menanam padi. Padahal Bapak dulu tidak pernah membayangkan ada alat untuk menanam padi. Namanya menanam padi itu ya harusnya manusia. Tetapi sekarang sudah ditemukan alat untuk menanam padi. Sungguh bagaimana teknologi pertanian di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Nah, itu potensi yang ketiga. Potensi yang keempat apa? Tenaga kerja untuk mengurus pertanian yang melimpah. Masyarakat Indonesia ini kebanyakan petani, dan ini bisa menjadi modal berkembangnya sektor pertanian di Indonesia. Dan yang kelima, kondisi pasar yang baik, yaitu pendapatan masyarakatnya tinggi sehingga dapat menyerap hasil-hasil pertanian. Nah, itu adalah 5 potensi agrikultur yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan potensi agrikultur di Indonesia? Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi agrikultur di Indonesia atau potensi pertanian di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kegiatan agroindustri. Apa itu agroindustri? Agro itu pertanian, industri adalah industri ataupun pengolahan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi bagaimana segala proses industri dari alat, hasil, dan lain sebagainya itu berbasis pertanian. Dari alat yang digunakan, bahan baku yang digunakan,
dan juga hasil yang dikeluarkan itu berbasis pertanian. Contohnya apa? Contohnya misalkan pemanfaatan daripada limbah-limbah pertanian dimanfaatkan, dijadikan untuk misalnya kerajinan tangan, itu bisa dimasukkan dalam kategori agroindustri dan lain sebagainya. Pokoknya terkait dengan pemanfaatan bahan baku, pengolahan apapun yang terkait dengan pertanian. Ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua yaitu meningkatkan kedaulatan pangan. Bagaimana caranya Indonesia ini harus bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Kita ini masih belum mencapai kedaulatan pangan karena kita masih sering mengimpor beras. Kita belum bisa mencukupi bahan pangan kita sendiri, ya. Yang ketiga, pengembangan potensi agrikultur yang ketiga yaitu menggerakkan perkebunan sebagai komoditas ekspor. Jadi perkebunan itu hasilnya pokoknya bagaimana caranya banyak dan diekspor ke luar negeri. Dan yang keempat, mengembangkan agrowisata, wisata tapi berbasis pertanian. Ini sudah banyak. Seperti misalkan di Malang itu ada tanaman apel. Jadi tempat pertanian tanaman apel tapi dibuka untuk kawasan wisata. Ini harus dikembangkan supaya potensi agrikultur di Indonesia ini berkembang sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan pendapatan dan Indonesia pun secara ekonomi memiliki pertumbuhan. Dan yang kelima, eco farming. Apa itu eco farming? Yaitu budidaya pertanian ramah lingkungan, yaitu tidak merusak lingkungan dan diintegrasikan dengan kearifan lokal, dimasukkan budaya-budaya masyarakat sekitar. Ini banyak sekali eco farming di Indonesia ini. Bagaimana cara memanfaatkan hutan dengan cara tidak membakar hutan, dengan tidak menebang semua pohon-pohonnya, hanya dipilih pohon-pohon yang beberapa saja. Ini memanfaatkan kearifan lokal. Yang selanjutnya yang keenam, pengembangannya dengan cara distribusi pupuk secara merata. Supaya apa? Supaya tanaman bisa tumbuh dengan baik. Perbaikan irigasi, pengembangan saluran irigasi itu sangat perlu untuk ketercukupan air karena sawah, padi itu tidak lepas dari air. Nah, perlu adanya perbaikan irigasi. Selanjutnya, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Ini perlu dikembangkan. Pembukaan lahan baru. Lahan-lahan baru akan menciptakan wadah-wadah tempat bertani ataupun berkebun baru, dan ini dapat meningkatkan potensi agrikultur di Indonesia. Kemudian penyuluhan pertanian. Penyuluhan itu sosialisasi, pemberian sosialisasi ataupun pemberian ilmu terkait bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara untuk supaya buah hasilnya banyak dan lain sebagainya, ini perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu pembangunan sarana distribusi pertanian, yaitu bagaimana ketika panen orang-orang itu pada bingung menjualnya di mana supaya harganya tidak jatuh. Nah, ini pemerintah perlu memfasilitasi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini adalah beberapa potensi yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan agrikultur di Indonesia. Ini nanti materinya Bapak foto supaya kalian bisa mempelajari lagi. Terima kasih, inilah penjelasan dari Bapak supaya kalian paham. Semoga kalian mengerti, dan jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Setelah ini nanti Bapak akan foto materinya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.